Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah penelitian pendidikan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu terkait dengan penelitian kausal komparatif. Ya, apa itu penelitian kausal komparatif? Ya, bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian kausal komparatif? Silahkan simak video saya, jangan lupa klik like and subscribe di link video YouTube saya. Oke, baik teman-teman, kita pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang penelitian kausal komparatif. Harapannya adalah ya dengan teman-teman mengikuti mata kuliah kita kali ini, pada kesempatan kali ini nanti teman-teman bisa memahami apa itu penelitian kausal komparatif, atau yang dalam bahasa lainnya kita kadang-kala menyebut dengan istilah ex post facto design atau desain penelitian ex post facto. Ya, bahasa Indonesianya ya kausal komparatif, seperti itu ya. Oke, penelitian korelasional dan penelitian kausal komparatif itu sukar untuk dibedakan ya. Ya mirip tapi tidak seluruhnya mirip ya. Tetapi ini sukar dibedakan. Kenapa? Karena kedua penelitian ini mempunyai manipulasi dan hal yang sama mengenai interpretasi hasil ya. Jadi hampir mirip ya. Jadi kalau teman-teman kurang sensitif terkait dengan isu yang mau diangkat, ya nanti takutnya jatuhnya ke penelitian korelasi, padahal tujuannya adalah di penelitian kausal komparatif. Dan hal yang membedakan adalah ya kalau penelitian kausal komparatif itu biasanya melibatkan dua atau lebih kelompok dan satu variabel bebas. Jadi akan ada dua variabel terikat dengan satu variabel bebasnya. Jadi variabelnya ini lebih dari dua ya. Kalau biasanya penelitian korelasi itu mungkin variabel 2 mungkin cukup ya. Tetapi kalau penelitian kausal komparatif itu biasanya variabelnya lebih dari 2. Entah itu variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1, atau mungkin ada variabel moderatornya di tengah-tengah lah. Itu yang memungkinkan ya kita sebagai peneliti pemula itu kadang akan susah membedakan antara penelitian korelasi dengan penelitian kausal komparatif. Oke. Lantas apa itu sebenarnya penelitian kausal komparatif gitu kan ya. Jadi penelitian kausal komparatif itu penelitian ini diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Jadi penelitian ini itu mencari sebab akibat. Jadi akibat bisa muncul kalau ada sebabnya ya. Jadi penelitian ini itu ingin mencari sebab akibatnya. Gitu loh. Ya. Dari mana? Ya dari data yang dikumpulkan oleh peneliti, gitu loh. Ya, dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Definisi yang lain, ya, penelitian kausal komparatif itu merupakan penyelidikan empiris yang sistematis, di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena keberadaan dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Ya. Jadi ini definisi yang kedua ini itu membedakan dengan penelitian eksperimen. Jadi kalau dalam penelitian eksperimen itu peneliti bisa melakukan manipulasi variabel ya, manipulasi variabel khususnya di variabel dalam tindakannya, tetapi dalam penelitian kausal komparatif atau ex post facto tidak bisa gitu. Kenapa? Karena variabel bebas itu sudah terjadi ya, atau memang tidak bisa dimanipulasi. Contohnya apa? Minat ya. Jadi minat
minat peserta didik, misalnya minat untuk mengikuti kegiatan ekstra. Seseorang ya ketika kita tanya tentang terhadap peserta didik, kita tanya pada peserta didik tentang minatmu ikut kegiatan ekstra bola voli apa gitu. Nah, minat itu kan sudah terbangun sebelumnya, jadi tidak bisa kita treatment. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan treatment peserta didik agar bisa suka dengan bola voli. Nah, itu ya. Pendapat yang lain yang memampar Prof. Sugiono menyatakan bahwa penelitian komparatif itu masalah penelitian dalam hubungan kausal termasuk dalam rumusan asosiatif yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi pada dasarnya penelitian ini adalah asosiatif. Jadi namanya adalah kausal komparatif. Jadi kalau kita beberapa pertemuan sebelumnya ada 3 macam hubungan antara variabel, yaitu asosiatif, komparatif, dan deskriptif ya. Jadi kalau penelitian kausal komparatif itu menurut Prof. Sugiono sebenarnya itu dia asosiatif, mencari hubungan saja antar variabel X dengan variabel Z. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Ya, jadi di sini ada variabel independen dan juga ada variabel dependent gitu loh. Jadi variabel independen, variabel bebas itu yang mempengaruhi variabel terikat. Ya. Tetapi ingat, tidak bisa peneliti melakukan manipulasi di variabel, kedua variabel tersebut tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya sudah terjadi. Nah, itu. Lah, lantas kapan penelitian kausal komparatif ini digunakan, itu kan? Ya, jadi lantas kapan penelitian ini digunakan? Ya, metode penelitian kausal komparatif itu adalah suatu penelitian yang baik untuk berbagai keadaan jika metode eksperimen tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau meneliti tetapi penelitian eksperimennya tidak mungkin dilaksanakan karena peneliti tidak bisa melakukan manipulasi variabel, ya desainnya ganti, jangan eksperimen. Gantinya adalah ex post facto desain itu. Ya, tadi saya belum menjelaskan ex post facto itu sebenarnya apa atau kenapa namanya adalah ex post facto ya. Jadi ex post facto itu berasal dari bahasa Latin ya. Ya, jadi artinya sesudah dari fakta. Jadi ex itu sudah, post itu lampau, facto itu fakta. Jadi sesudah dari fakta. Ya. Jadi ya bahasa lainnya ya penelitian yang variabelnya ya sudah kelewat seperti itu ya. Oke. Terus yang kedua, kapan lagi digunakan penelitian ex post facto atau kausal komparatif ini? Yaitu apabila tidak memungkinkan untuk memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang perlu untuk menyelidiki hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi peneliti sudah tidak memungkinkan untuk memilih dan mengontrol serta memanipulasi faktor-faktor dalam variabel tersebut ya. Nah, karena susah dilakukan kontrol ya mau tidak mau desainnya ganti ya, yaitu ganti dengan ex post facto design. Loh Pak, saya menyusun proposalnya sudah kadung Pak penelitian eksperimen kok Pak ya. Ya udah digeser saja kan, dari kalau eksperimen sudah tidak memungkinkan ya digeser di ex post facto. Kenapa tidak memungkinkan? Karena peneliti tidak bisa melakukan manipulasi variabel, tidak bisa melakukan treatment. Ya udah geser saja kan gitu. Oke. Ya, tetapi dari semua keunggulan dari penelitian ex post facto ternyata juga penelitian ex post facto ini memiliki kelemahan gitu kan. Kelemahannya apa? Tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Jadi tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Jadi variabel bebas itu ya karena dia terjadi apa adanya, natural, ya tidak bisa dikontrol, peneliti tidak bisa mengontrol gitu loh. Misalnya yang menumbuhkan minat peserta didik untuk memilih ekstra bola voli itu apakah tidak bisa dikontrol? Ya apakah memang itu minat itu karena bawaan dari orang tua
atau memang dia teman mainnya di rumah, mereka semuanya suka bola voli, juga tidak bisa dikontrol. Gitu loh. Tetapi beda kalau penelitian eksperimen yang variabel bebasnya bisa dikontrol. Contohnya adalah terkait dengan penerapan penggunaan permainan, ya, jadi media permainan, jadi game, ya, bagi edu game, ya, permainan edukasi. Ya, permainan edukasi kan bisa dikontrol. Jadi peneliti nanti melakukan treatment, memanipulasi, ya, kondisi dari peserta didik, ya, yaitu apa? Dengan cara memberikan treatment yang berupa dengan edu game. Kelemahan yang kedua dari penelitian ex post facto adalah sulit untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok-kelompok faktor yang sedang diteliti. Ya, jadi faktor penyebab, ya. Jadi ingat penelitian kausal komparatif itu adalah adanya sebab, ada akibatnya. Jadi akibat itu disebabkan oleh sebabnya. Jadi faktor-faktor ini susah untuk diteliti, ya, yaitu yang menyebabkan dari penelitian ex post facto menjadi, ya, kadangkala bagi beberapa peneliti, khususnya peneliti pemula, itu susah untuk dilaksanakan. Ya, oke, slide saya mungkin ini terakhir ini, belum. Contohnya adalah gini, pengaruh minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Jadi judul ini coba tebak ada berapa macam variabel teman-teman mahasiswa. Ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah minat membaca puisi. Itu variabel bebas yang pertama. Variabel bebas yang kedua atau X2-nya, kalau tadi X1 adalah minat membaca puisi, X2-nya variabel bebas kedua adalah pemahaman struktur puisi. Ya, variabel terikatnya adalah keterampilan membaca puisi. Ya, itu variabel terikatnya atau Z. Ingat penelitian ex post facto itu terdiri dari 3 variabel dan variabel bebasnya susah dikontrol. Makanya saya tanya, ya, ini minat kan susah dikontrol karena minat itu sebenarnya sudah terjadi sebelum peneliti mengumpulkan data. Jadi minat membaca puisi peserta bagi mahasiswa itu kan memang sudah terjadi sebelum kita sebagai calon peneliti mengumpulkan data penelitian. Ya, sebelum kita tanya ke semester 3, mereka sudah punya minat. Dan tidak bisa dilakukan manipulasi karena minat itu sudah muncul sebelumnya. Yang kedua adalah pemahaman struktur puisi. Kita juga tidak bisa karena pemahaman ini menjadi variabel bebas. Jadi apakah mereka mengetahui apa itu struktur puisi? Ya, bagaimana pengetahuannya, bagus atau tidak bagus, itu sudah terbangun sebelumnya. Karena ini tidak dimungkinkan dilakukan penelitian eksperimen, tidak dimungkinkan untuk dilakukan manipulasi variabel atau diberikan treatment, maka jenis penelitian ini, ya, permasalahan dalam penelitian ini akan menjadi penelitian ex post facto design. Pak, dari judul ini apakah beda, Pak, sebenarnya dengan judul penelitian eksperimen? Tidak ada, hampir sama. Jadi judulnya hampir sama, cuma bedanya adalah kalau penelitian eksperimen itu peneliti susah untuk mengontrol variabel dan tidak bisa. Kalau dalam penelitian eksperimen, peneliti bisa mengontrol variabel dan bisa memanipulasi variabel. Tapi kalau dalam penelitian ex post facto, peneliti tidak bisa mengontrol variabel dan tidak bisa memanipulasi variabel. Nah, langkah-langkah untuk melakukan penelitian ex post facto itu apa? Yang pertama adalah identifikasi permasalahan yang signifikan. Jadi jelas identifikasi masalah. Ya, kita amati masalah itu banyak, tetapi kita prioritaskan mana masalah yang urgent untuk diselesaikan. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas ya. Jadi lakukan perumusan masalah. Ya, ingat perumusan masalah harus berupa pertanyaan. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian jelas, hampir sama ya. Jadi langkah-langkahnya hampir sama. Jadi tujuan dan manfaat penelitian itu apa? Yang ketiga, yang keempat, lakukan studi pustaka ya. Studi pustaka itu
bisa berawal dari judul, jadi kata kunci di judul. Jadi kalau tadi misalnya minat membaca puisi, berarti kata kuncinya adalah minat, terus ada membaca puisi, struktur puisi, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu cari kajian pustakanya. Yang selanjutnya, langkahnya adalah menentukan kerangka berpikir, ya. Kita sudah pernah bahas, ya. Terus merumuskan pertanyaan dan juga hipotesis penelitian, ya. Hipotesis itu ada dua, hipotesis kerja dan hipotesis nol. Setidaknya itu di apa itu diajukan, ya. Misalnya tadi pengaruh, berarti ya hipotesis kerjanya ada pengaruh, ya. Hipotesis nolnya tidak ada pengaruh. Langkah selanjutnya adalah melakukan mendesain metode penelitiannya yang Anda digunakan, ya. Dalam hal ini ya jelas, ya, metode pengumpulan datanya bagaimana, metode analisis datanya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sudah itu dilakukan berarti ya mengumpulkan data. Jadi peneliti harus terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kalau sudah data dikumpulkan, ya dilakukan analisis, kemudian ditulis dalam bentuk laporan, jadilah skripsi, ya. Itu terkait dengan penjelasan saya terkait dengan expose facto. Untuk hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan dalam sesi virtual meeting melalui Jimmy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sedepnya enak kok ini. Ada yang dulu.